Dan untuk mengetahui bagaimana langkah yang akan dilakukan pemimpin FPI Rizik Sihab terkait penetapan dirinya sebagai tersangka kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat telah bersama kami melalui sambungan Zoom pengacara FPI Aziz Yanuar. Selamat sore Mas Aziz. Assalamualaikum. Sore. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, Mas Aziz, bagaimana respon dari pimpinan FPI dan juga 5 orang tersangka lainnya yang baru saja ditetapkan tersangka dalam kasus kerumunan di Petamburan? Ya, yang pertama kita ini ya tetap menghormati proses hukum yang terjadi, dinamikanya juga kita hormati, akan tetapi ya kita lagi-lagi kaget dan bingung hal ini bisa sampai berlanjut seperti ini. Tapi terkait langkah-langkahnya kita masih akan berkoordinasi dengan tim kuasa hukum, ada beberapa senior dan rekan-rekan, serta dengan Habib Rizik Syihab sendiri nantinya. Lalu dengan pemanggilan sebelumnya, di mana pemimpin FPI dan juga panitia lainnya berhalangan untuk hadir, begitu. Bagaimana keterangan dari FPI sendiri terkait ketidakhadiran tersebut? Ya, ketidakhadirannya sebenarnya sudah kita sampaikan kepada pihak penyidik, termasuk kepada kepala tim, dan itu alhamdulillah sangat baik responnya. Mereka juga memahami kondisi pemulihan kesehatan yang dibutuhkan oleh Habib Rizik Syihab dalam hal ini. Akan tetapi dengan saksi lainnya kita sebenarnya sudah cukup kooperatif juga ya untuk datang, kemudian kita hadiri baik dari klarifikasi maupun pemeriksaan ya, antara lain Ustadz Haris Ubaidillah yang ketua panitia acara Maulid. Kemudian juga kemarin kita juga datang Habib Idrus Al-Ghodri. Kemudian juga terkait dengan hal ini kita masih komunikasi dengan pihak penyidik terkait waktu jadwalan ulang pemeriksaan. Oke, untuk penjadwalan ulang sendiri, apakah sudah bisa dipastikan nantinya Habib Rizik Syihab atau pemimpin FPI akan datang? Insya Allah dalam waktu dekat kita akan lebih intens lagi berkoordinasi dengan pihak penyidik terkait proses yang berkembang saat ini, di mana saat ini sudah ada perkembangan baru terkait status tersangka, ada pihak termasuk Habib Rizik Syihab. Kita akan mencoba memaksimalkan hal-hal yang memang dirasa perlu untuk kita lakukan sesuai dengan KUHP, sesuai dengan kasus ini juga. Artinya tidak akan sampai ada penjemputan paksa begitu terkait dengan penetapan tersangka ini? Ya, kami dari kuasa hukum memandang hal tersebut seyogianya bisa dihindari, tetapi dan kita memaksimalkan terkait dengan kewajiban yang harus. Oke, terkait dengan kasusnya sendiri yaitu melanggar undang-undang karantina kesehatan begitu menyebabkan kerumunan. Apakah hal ini juga menjadi hal yang sebetulnya diakui oleh FPI bahwa kegiatan ini benar-benar melanggar undang-undang dan juga bisa menimbulkan tadi tindak dilaporkan masuk dalam ranah pidana atau hukum begitu, Mas? Sebenarnya gini, ini bukan permasalahan pengakuan atau tidak. Kita di sini membahas soal keadilan. Artinya proses ini kita hormati. Tadi saya katakan di awal kita menghormati. Akan tetapi kita mempertanyakan keadilan hukum ini bertujuan untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan masyarakat atas nama keadilan kan. Seperti itu. Artinya kita melihat jelas nyata, insya Allah juga kami menduga bahwa amal ini penetapan atau penerapan serta implementasi hukum ini seakan-akan juga hanya berlaku bagi Habib Rizik dan yang terkait dengan beliau, apalagi khusus pada soal demikian. Tapi apakah FPI melakukan antisipasi terhadap kerumunan yang mungkin terjadi begitu secara masif? Karena ini lagi sedang dalam masa pandemi, begitu apakah diantisipasi adanya kerumunan massa dengan jumlah yang mungkin bisa dibilang ribuan begitu hadir ke bandara sampai ke rangkaian acara FPI lainnya setelahnya? Ya, kalau ke bandara itu kita tidak pernah mengundang, kita tidak juga turut bertanggung jawab dalam hal ini. Tetapi kita coba fokus ya terkait masalah yang di Petamburan. Sebenarnya saya sudah jelaskan berkali-kali entah atau tidak oleh pihak-pihak terkait bahwa mitigasi terkait antisipasi bencana ini sudah maksimal.
bencana maksud saya kerumunan yang menyebabkan diduga dapat menyebarkan tingginya COVID-19 ya. Artinya kita yang pertama saya sampaikan ada imbauan dari kita selalu jaga protokol kesehatan. Kemudian tadi yang detailnya mungkin kita sudah sama-sama tahu 3M. Kemudian yang kedua kita biarkan minggu. Artinya kita pastikan masyarakat umat Islam, pencinta Habib Rizik, pencinta dakwah amar ma'ruf dapat menonton di rumah. Itu jelas kita sampaikan. Itu bisa ditonton jelas. Nah, kemudian yang ketiga kita memohon untuk dapat menutup jalan dari ujung KS Tubun hingga ke dekat Rumah Sakit Pelni. Artinya itu kita sudah antisipasi. Kalau masyarakat membuka. Dan menurut FPI ini sudah diketahui oleh pihak-pihak yang berwenang kepolisian, termasuk juga Pemprov DKI begitu ya. Mas Aziz, karena waktu kita terbatas, mungkin kita ke isu selanjutnya terkait dengan kasus penembakan yang terjadi di Tol Cikampek. Begitu ada dua narasi yang bertolak belakang yang berkembang di masyarakat. Yang pertama adalah polisi melakukan pembelaan karena ada serangan senjata tajam juga senjata api dari anggota FPI yang tewas. Begitu dari FPI menyatakan bahwa tidak ada senjata api ataupun senjata tajam. Sebetulnya ini dari versi FPI sendiri dalam insiden ini bagaimana? Ya, yang pertama saya sampaikan, saya mengutip press release resmi dari DPPVI ya, bahwa laskar yang saat ini telah syahid, para syuhada itu tidak ada senjata atau tidak dilengkapi senjata, bagi senjata api, dan ketentuan peraturan kelaskaran juga melarang hal tersebut. Kemudian juga kita coba membawa ini sedikit logis. Kita sudah tahu banyak rekaman-rekaman beredar kan terkait voice note antara para syuhada itu dengan pihak-pihak lain. Nah, di situ dapat dilihat jelas, dapat terdengar jelas, maaf menurut saya, itu bahwa kalau memang seandainya ada senjata di dalam kendaraan para syuhada itu, pasti mendapat ancaman, gangguan itu, bereaksi dong. Ya kan, pepet seperti itu. Mereka minimal mengeluarkan senjata tembakan senjata. Jadi FPI tetap bersikukuh ini tidak ada ditemukan senjata tajam ataupun senjata api, begitu ya? Hanya menjelaskan tadi terkait dengan statement resmi DPPVI. Kita dari kuasa hukum mengutip hal tersebut dan juga mencoba berpikir logis di voice note yang beredar. Ada ancaman mau ditabrak kan? Saja. Kita dengar gitu kan. Artinya kalau ada senjata ngapain kita tabrak? Logikanya begitu. Mas Aziz Yanuar, mungkin terakhir tapi singkat saja, nanti pada saat Rizik Syihab datang ke Polda Metro Jaya ada kemungkinan ada masa lagi yang datang untuk mengawal begitu. Bagaimana imbauan FPI untuk Mas FPI yang kemungkinan akan datang mengawal dan kemudian menyebabkan kerumunan lagi begitu di saat Rizik Syihab diperiksa oleh kepolisian? Yang jelas saya ulang lagi statement Rizik Syihab pada waktu webinar tempo hari bahwa kita terus menjaga jarak dan semaksimal mungkin kerumunan dan menjaga kerumunan itu jangan sampai terjadi. Perihal mengenai ancaman antisipasi terhadap massa yang mungkin akan meledak itu bukan kewenangan kami karena kita mengurusi dan menghandle masalah hukum. Jadi itu kewenangan tetap dari diberikan pihak lain imbauan terkait dengan protokol kesehatan itu. Mas Aziz Yanuar, kuasa hukum FPI, terima kasih sudah bergabung bersama CNN Indonesia pada sore hari ini. Kita kawal terus bagaimana perjalanan kasus kerumunan dan juga penyerangan di Tol Cikampek ini. Semoga benar-benar bisa membuahkan hasil yang memberikan keadilan untuk semua pihak. Terima kasih, Mas Aziz Yanuar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.